Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Haq Rizkullah Zain, NPM 19081011169 dari kelas KWN G046. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh dari COVID-19 atau virus corona terhadap integrasi nasional. Yang pertama, saya ingin membahas tentang apa sih COVID-19 itu atau yang disebut dengan virus corona itu. COVID-19 atau virus corona itu adalah sebuah virus yang berasal dari kota Wuhan yang ada di negara Cina, yang biasa menyerang sistem pernafasan, yang bisa menyebabkan infeksi sistem pernafasan berat atau infeksi paru-paru berat atau biasa disebut dengan pneumonia. Lalu untuk integrasi nasional sendiri adalah bersatunya suatu bangsa yang menetap pada wilayah tertentu dalam suatu negara yang berkedaulatan. Dalam integrasi nasional ini sendiri terdapat 3 aspek, yaitu ada aspek sosial, politik, dan aspek ekonomi. Pada video saya ini saya akan memilih satu aspek pada integrasi nasional ini, yaitu aspek ekonomi. Lalu yang kedua, saya ingin membahas tentang apa sih pengaruh COVID-19 atau virus corona ini terhadap integrasi nasional. COVID-19 atau virus corona yang sedang terjadi saat ini memang sudah menjadi bencana nasional yang sudah merugikan negara dan masyarakat, baik di sektor politik, ekonomi, maupun sosial. Itu dikarenakan karena kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Tetapi pada bidang ekonomi ini yang paling berdampak akibat pandemi ini adalah banyak perusahaan yang mengalami penurunan drastis karena produksinya menurun. Dengan terjadinya itu, maka banyak karyawan yang di PHK. Karyawan ini tidak hanya diam di rumah saja karena kebutuhan untuk kelangsungan hidup tetap berlanjut. Meskipun sudah mendapat sedikit bantuan dari pemerintah maupun dari perusahaan tersebut, dirasa masih sangat kurang bagi karyawan tersebut. Dan itulah salah satu penyebab dari masyarakat tidak mematuhi anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja, atau lebih tepatnya bekerja di rumah saja. Banyak masyarakat yang mengeluh karena pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja, tetapi pemerintah sendiri tidak menjamin semua kebutuhan masyarakat itu saat pandemi berlangsung saat ini. Dan menurut saya sendiri, saya mempunyai solusi atau alternatif dari permasalahan ini. Dan solusi atau alternatif dari permasalahan ini adalah ditingkatkannya kembali komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, seperti masyarakat harus mentaati aturan atau anjuran pemerintah untuk di rumah saja atau bekerja di rumah saja dan tidak melanggarnya sampai pandemi ini berakhir. Tetapi pemerintah juga harus berjanji kepada masyarakat untuk merealisasikan dan menanggung semua kebutuhan masyarakat untuk sementara waktu ini pada saat pandemi sedang berlangsung saat ini. Hal itu bertujuan untuk memutus mata rantai
dan mempercepat mengurangi persebaran virus COVID-19 ini atau virus corona ini. Dengan cara ini, masyarakat akan tidak khawatir jika mereka mematuhi anjuran dari pemerintah untuk bekerja di rumah atau di rumah saja. Karena hidupnya sudah ditanggung negara dan memberikan bantuan secara merata. Tetapi alternatif ini juga ada dampak negatifnya, yaitu dengan cara ini keuangan negara akan semakin tidak stabil untuk sementara waktu ini sampai pandemi selesai. Lalu saya juga mempunyai harapan atau keinginan. Yang pertama, saya ingin pandemi ini cepat berakhir, karena dengan adanya pandemi ini aktivitas saya dan semua orang jadi terhambat. Dan yang kedua, jika pandemi ini sudah selesai, saya ingin berlibur dengan teman-teman saya dan keluarga ke pantai apapun atau tempat wisata lainnya untuk melepaskan penat atau jenuh setelah sekian lama berada di rumah saja. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.